Terima kasih Pak Budi yang telah sampaikan materinya. Ini dari chat ini sudah ada beberapa peserta, ada 3 peserta yang mengajukan pertanyaan. Yang pertama Bu Betty Prastiwi dari BSN, kemudian Bu Feni dan Pak Fandi Hakim. Mungkin satu-satu saja ya Pak Budi ya. Yang saya bacakan pertama dari Bu Betty Prastiwi itu ada berapa jumlah peserta ideal dalam sekali pelatihan dan berapa dalam sekali pelatihan itu, dan kemudian apa ada komposisi terkait dengan gender atau klasifikasi peserta, misalnya dari jumlah umur ya. Mungkin ini terkait dengan pelatihan fasilitator ya mungkin. Untuk berapa banyak anggota, terus kemudian kaitan ke gender, mungkin lebih kita sesuaikan dengan kondisinya timnya ini. Ini tim apa, kompetensinya apa, latar belakangnya apa, masalah apa yang mereka atasi, jadi custom. Tapi kalau kita bicara kelas, sebaiknya mungkin tidak lebih dari 50. Mungkin efektif 10-20. Karena kalau terlalu banyak, maka si instruktur agak kesulitan untuk fokus membantu setiap peserta pelatihannya. Ya mungkin itu penjelasan saya. Cukup gak? Baik, saya lanjutkan kepada pertanyaan dari Pak Fandi Hakim. Ini terkait dengan penyelenggaraan konvensi mutu ya. Nah ini konvensi, apakah yang pertama, apakah konvensi mutu nasional dan internasional tahun 2020 ditunda ke tahun 2021 karena pandemi COVID-19? Yang kedua, apakah memungkinkan apabila pada tahun 2020 konferensi mutu nasional dan internasional diadakan secara virtual seperti menggunakan aplikasi Zoom misalnya? Jadi ada 2 Pak. Ya, ini pertanyaannya menarik nih, nggak ada hubungannya dengan fasilitator ya. Ya, ini bicara TKMPN ya. TKMPN sejauh ini kita lihat situasi. Jadi jadwal belum berubah, masih normal semuanya November, tapi kita lihat kemungkinan besar tetap diselenggarakan. Tapi cara penyelenggaraannya nanti kita lihat. Bisa aja mungkin dengan kombinasi online mungkin, kan bisa aja presentasi dikirim dengan videonya saja mungkin ya. Tapi itu kalau COVID ini tidak kunjung selesai ya, jadi kita lihat perkembangannya. Nanti mungkin sekitar bulan Juli akan kita informasikan bagaimana pelaksanaan TKMPN ya nasional. Tapi kalau untuk yang acara ABQ-IC ya di Australia itu memang diundur jadi 2021. Mungkin itu jawabannya. Ya, oke. Terima kasih Pak Budi. Nah ini kemudian pertanyaan berikutnya dari Pak Budi Setiawan. Kompetensi apa yang dimiliki oleh seorang fasilitator dan program apa yang dibutuhkan untuk proses development bagi para fasilitator? Ini saya juga lihat juga karena ya peran dan tugas dari fasilitator ini tadi yang disampaikan sangat banyak ya Pak Budi. Silakan Pak Budi. Ya, terima kasih. Ya, kompetensi yang pasti fasilitator punya pengalaman cukup, pengalaman terkait ke proses di organisasi itu. Jadi mesti tahu lah itu organisasinya, bisnisnya apa, prosesnya seperti apa, produknya apa, itu fasilitator mesti paham betul. Yang kedua, fasilitator punya pengalaman melakukan improvement juga. Dan fasilitator ya lazimnya dia punya pengalaman melakukan improvement inovasi karena dulunya pernah di training, jadi paham toolsnya, paham metodenya, PDCA paham, jadi paham knowledge-nya,
punya pengalaman dan juga harus bisa membimbing ya. Jadi harus jadi pembimbing bagi tim. Harus bisa mengayomi tim supaya tim bisa merasa nyaman dalam melakukan improvement ya. Jadi tidak berasa ada jarak antara fasilitator dengan tim. Harus bisa merangkul tim. Ya mungkin secara umum seperti itu kompetensi yang harus dimiliki fasilitator. Ya. Kemudian pertanyaan kedua dari Pak Budi Setiawan, apa batasan perbedaan peran fasilitator dan leader? Mungkin leader dari para circle leader. Leader ini maksudnya QCP ya, leader GKM, PKM ya. Nah, kalau leader itu fokus kepada timnya. Jadi dia kepada anggota timnya, kepada proyeknya. Sedangkan fasilitator itu mengelola beberapa tim. Ya bisa aja sih hanya satu tim ya. Tapi fasilitator itu memang mengelola beberapa tim dan fasilitator tadi termasuk mengkomunikasikan antara tim dengan manajemen gitu. Nah, itu peran fasilitator. Tapi kalau group leader itu lebih ke timnya, jadi supaya timnya bisa kerja efektif, kalau ada masalah dia bisa atasi, masalah antar anggota tim dia bisa bantu pecahkan. Sama juga tentunya leader mesti komunikasi dengan aktif kepada fasilitator. Jadi kalau ada masalah fasilitator juga tahu gitu. Dan ini semua adalah kegiatan untuk bisa lakukan inovasi improvement. Jadi sebaiknya dalam kita bicara quality activity ini nggak usah baper lah. Artinya kerjakan dengan semangat. Kalau ada perbedaan coba cari solusinya, cari yang supaya win-win solution, semua merasakan manfaat. Mungkin itu perbedaannya. Ya, kemudian pertanyaan dari Pak Budi, yaitu apakah fasilitator merupakan atasan langsung dari leader atau bisa bagian lain? Bisa atasan langsung, bisa juga bagian lain. Ada plus minus ya. Kalau atasan langsung, bagusnya dia paham betul tentang prosesnya ya, proses yang ada jadi mungkin satu departemen punya beberapa tim GKM PKM. Nah, ini fasilitatornya adalah kepala departemennya misalnya. Tapi bisa tidak terlalu efektif dibandingkan kalau fasilitator itu khusus karena nanti pada saat dia komunikasi dengan antar departemen atau apa bisa agak bias. Jadi boleh aja fasilitator itu pimpinan langsung dari tim atau berada di fungsi khusus ya. Jadi netral. Jadi mungkin di bagian komite mutu atau apa. Itu pilihan tergantung budaya organisasi mana yang cocok. Jadi boleh pilih salah satu. Ya, kemudian pertanyaan keempatnya adalah KPI atau parameter apa yang bisa digunakan untuk mengukur keberhasilan seorang fasilitator. Tadi sepertinya sudah dibahas juga ya oleh pertanyaan Ibu Feni ya. Nah ini saya lanjut kepada pertanyaan dari Pak Muhammad Faisal, yaitu pertama adalah bagaimana memotivasi dan mengantisipasi anggota yang kurang aktif dalam tim, terutama terjadi di organisasi dalam perusahaan, sehingga tim merasa tidak usah lagi ya, padahal pelaksanaan inovasi sementara berjalan. Ya, ini yang manfaat salah satunya ya kalau tadi fasilitator berada menjadi pimpinan dari tim ya. Kadang-kadang di organisasi tertentu perlu fasilitator itu pimpinan dari
bagiannya ya. Jadi anggota ya, tim GKM PKMSS itu ada di bawahnya fasilitator, sehingga nggak ada istilah saya nggak mau ikutan lagi ya kalau nggak ikutan terus mau kemana, karena semua orang berjuang gitu ya, ibaratnya kita naik perahu bersama, ya satu nggak mau dayung ya karena ini kan satu tim gitu. Jadi kita lakukan kegiatan ini bukan isi waktu kosong atau apa, tapi memang mau melakukan inovasi, lakukan perbaikan, perubahan gitu. Jadi agak aneh kalau ada anggota yang memutuskan untuk tidak mau terlibat, untuk pasif. Ya, dia ada di perahu yang salah ya. Jadi fasilitator kalau memang pimpinannya bisa menanyakan kenapa, apakah ya tadi perahunya salah gitu, Bapak mungkin dia mau lebih cocok di bagian lain, departemen lain, atau mungkin organisasi lain. Jadi ya itu fasilitator juga harus bantu. Jadi kan konsep mutu kita tidak blame others ya, kita tidak menyalahkan orang. Jadi kalau ada orang yang tidak termotivasi, kita cari tahu, kita tanya orangnya, kenapa nggak termotivasi? Apa yang jadi masalah? Apakah dia kurang kompeten? Apa dia mungkin nggak cocok dengan proses itu? Kalau nggak cocok proses itu, terus cocoknya dengan proses yang mana? Bagian mana? Jadi harus dicari tahu apa penyebab seseorang anggota itu tidak atau kurang kuat motivasi dalam melakukan inovasi. Itu mungkin gitu kira-kira. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Pak Patria Hasan, Heri Patria Hasan, yaitu pertama batasan-batasan fungsi fasilitator sebagai konsiliator sampai targetnya tercapai sebagai konsiliator. Nah ini mungkin penjelasan kembali mengenai fungsi fasilitator sebagai konsiliator. Nah ini sama. Mungkin nanti ya, Pak Henry bisa diperjelas lagi mungkin Pak Henry. Bagaimana Pak? Atau mungkin pertanyaan yang berikutnya atau mau dibahas yang ini dulu Pak Budi? Atau mungkin saya singgung sedikit ya tentang konsiliator ya. Peran sebagai konsiliator itu dibutuhkan pada saat ada ketidaksepakatan. Tapi kalau semuanya oke, semua sepaham, sepakat, ya peran sebagai konsiliator itu mungkin tidak perlu. Tidak ada yang perlu dikonsiliasi ya. Ya. Oke, baik Pak Budi. Kemudian selanjutnya pertanyaan dari Pak Fahrul Rozi. Apa perbedaan prinsip antara inovasi dan improvement? Ya, kalau kita lihat dari sisi bahasa, kira-kira tuh ada 3 grade ya. Jadi ada improvement, inovasi, sama invention ya, penemuan. Nah, kalau penemuan itu biasanya hal yang sama sekali baru. Jadi ada penemu mobil, mungkin penemu kereta api, penemu kapal uap, penemu listrik, penemu bolam lampu, penemu. Sedangkan improvement ini adalah perbaikan. Jadi ada suatu proses atau suatu produk yang kurang sempurna diperbaiki, itu improvement. Nah, inovasi ada di tengah-tengahnya kira-kira. Jadi inovasi itu ada pembaruan, ya bukan perbaikan tapi diperbarui, tapi bukan tidak disebut sebagai invention ya, tidak disebut sebagai misalnya telepon ya. Orang yang menemukan telepon ya itu penemu ya, Alexander Graham Bell ya kalau nggak salah. Nah, tapi kemudian telepon itu berevolusi. Yang tadinya pakai kabel dengan operator colok-colok gitu, terus kemudian bisa dial sendiri, maksudnya nggak usah pakai operator. Kemudian berkembang lagi jadi handphone.
Nah, setiap tahap perkembangan itu kita bisa lah sebut sebagai inovasi ya. Jadi dari kabel masuk jadi handphone, itu kita bisa sebut sebagai inovasi. Atau handphone kemudian bisa tadinya handphone hanya untuk telepon, tapi terus kemudian sekarang bisa online, ya kita bisa lihat video, bisa lihat apa, itu inovasi. Tapi kalau improvement lebih ke misalnya bentuknya, ukurannya, terus kemudian mungkin kacanya ada sekarang pakai apa Gorilla Glass apa, itu improvement. Jadi eh, tidak ada ukuran yang mutlak ya, tapi kira-kira bayangannya seperti itu. Jadi kalau improvement itu adalah perbaikan, inovasi itu pembaruan, invention adalah penemuan. Mungkin secara umum seperti itu. Ya. Baik, kemudian selanjutnya pertanyaan dari Pak Wangsit Sinung dari Pertamina EP ya. Dia Pak Budi, bagaimana cara tips trik untuk mengarahkan tim inovasi supaya melakukan kegiatan improvement dan inovasi secara runut, terstruktur atau secara PDCA? Mengingat masih banyak rekan-rekan yang melakukan kegiatan mutu secara undur-undur alias jump to the solution. Ya, ini juga banyak kasusnya ya. Artinya banyak kasus satu tim itu pada saat diminta melakukan inovasi ya lebih ke trial error ya. Coba kalau berhasil ya udah jadi inovasi, kalau tidak berhasil ya lupakan gitu. Jadi bukan PDCA tapi mungkin do check aja, lakukan, coba lihat, lakukan, lihat ya. Nah, mungkin kita bisa mengajak ya tim GKM, PKMSS tuh untuk mulai dari masalah. Jadi asal muasalnya itu kita harus jelas kita punya masalah apa atau mungkin peluang apa, bukan dari solusi. Lupakan solusi, jangan mulai dari solusi, tapi mulai dari masalah. Jadi kalau punya ada ide, gimana kalau kita coba ini, coba itu, lupakan. Tapi kita punya masalah apa sih? Proses kita ada masalah apa? Kalau nggak ada masalah, biar aja. Nggak usah lakukan inovasi, improvement. Kalau sudah oke, produk kita oke, proses kita oke, ya udah jalankan aja begitu. Kita nggak usah lakukan improvement. Tapi pada saat kita lihat ada hambatan, misalnya proses kita kok terlalu lama ya, atau mungkin angka rejectnya terlalu tinggi ya, masalahnya apa? Ada insiden-insiden terlalu banyak. Nah, itu masalah. Nah, mulailah dari situ. Jadi selalu dimulai dari adanya masalah. Atau mungkin kalau di ini lagi peluang ya, ada peluang apa yang di luar sana. Misalnya ada, oh ternyata masyarakat butuh produk baru. Nah, mulai dari situ. Nah, kemudian pada saat kita mewujudkannya itu, nah, baru kita cari solusinya. Jadi urutannya mesti mulai dari situ. Jangan biasa terkait dari ide solusi dulu, tapi dari masalah. Mungkin kira-kira seperti itu. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Wangsit, kemudian tadi pertanyaan lagi dari Pak Faru Rozi. Bisakah inovasi terjadi bersamaan dengan improvement? Bisa saja. Tapi saya lebih suka membahasakannya sebagai inovasi untuk lebih men-challenge ya. Tapi pada saat di lapangan kita nggak usah pusingkan antara improvement inovasi. Yang penting masalah kita jelas, solusi kita jelas, dan hasilnya jelas, efektif. Kita bisa capai target tertentu yang kita harapkan. Kita mendapat manfaat. Nah, bahwa apakah itu inovasi atau improvement kita nggak usah pikirkan. Nanti begitu hasilnya udah jelas, nah ini baru kita bisa lihat, oh ini ternyata loncatannya jauh sekali ya, ini oke lah, ini kategori inovasi, itu bahkan invention. Bisa aja kan kita lakukan sesuatu, ternyata kita menemukan sesuatu kan, kita jadi penemu, bisa aja gitu. Jadi kita nggak usah terlalu dikotak-kotakan improvement, inovasi, invention.
Oke, cukup jelas. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Bapak Yatman Setiawan. Ini pertanyaannya, sebagai seorang mentor, apakah fasilitator harus berperan dalam setiap tahap QAA? Sesuai dengan kebutuhan. Artinya fasilitator itu memantau pada saat dibutuhkan fasilitator ada. Jadi bukan mentornya bukan ikut membimbing terus gitu. Mungkin untuk tim yang baru pertama kali project pertama boleh aja didampingi full. Tapi pada saat project kedua ketiga ya siap sedia pada saat tim ada masalah bisa hubungi fasilitator. Fasilitator bisa dicari, bisa ditemukan, bisa dikomunikasikan gitu. Jadi standby, tapi tidak harus melakukan pendampingan full dari setiap proses improvementnya. Jadi kita lihat bagaimana anggota tim ini kompetensinya sudah sebaik apa. Kalau udah cukup mandiri, ya bisa fokus ke tim-tim yang lebih baru ya, yang masih pemula. Tim yang udah lama biar aja jalan. Tapi pada saat ada kesulitan, fasilitator siap jadi mentor. Mungkin itu. Kemudian ada pertanyaan dari Pak Henry Hasan. Tadi mungkin melanjutkan tadi, sejauh mana keterlibatan fasilitator dalam melakukan fungsi konsiliator apabila terjadi konflik dalam mengambil keputusan terhadap apapun yang dihadapi bersama dalam kaizen yang sedang dilakukan. Ada konflik internal dan cross function. Nah, kalau ada konflik internal ini, fasilitator dengan fasilitator yang lain mungkin ya, karena beda bagian ya, itu coba untuk duduk bersama mencari solusi yang baik untuk semua pihak. Jadi intinya bukan bagaimana bagian kita kerja lebih baik itu apa, tapi ini kan kita teamwork ya, dalam satu organisasi ini kita teamwork. Gimana caranya supaya mendapat manfaat yang paling baik dari kerjasama antar bagian ya, antar departemen atau antar divisi ya. Jadi kalau ada memang konflik antar bagian, antar fasilitator bisa coba pecahkan ya. Ya mungkin juga dengan libatkan manajemen. Pokoknya intinya kegiatan inovasi ini bukan kegiatan yang akan merugikan pihak tertentu, tapi harus memberikan manfaat seluas-luasnya pada semua pihak. Mungkin ada yang pihak yang nggak terlalu mendapat manfaat, tapi ada pihak mendapat manfaat sangat banyak. Oke, tapi jangan ada yang dirugikan karena inovasi. Sedapat mungkin tidak ada yang dirugikan. Jadi ya koordinasi antar fasilitator ini penting juga. Ya, kemungkinan saya lanjutkan juga pertanyaan dari Pak Patri Hasan. Ya, bagaimana kita berfungsi sebagai katalisator apabila tim yang melakukan inovasi dalam kondisi demotivasi atau penurunan semangat karena perlakuan manajemen yang kurang jujur menghargai sebuah inovasi yang mereka lakukan. Nah, ini menarik ya. Kalau kita bicara sistem, itu harus top down. Jadi manajemen harus komitmen dengan kegiatan inovasi. Jadi dari top manajemen komitmen, middle manajemen komitmen, termasuk fasilitator komitmen, dan tim ke bawah juga harus komitmen. Jadi agak sulit kalau fasilitator atau middle manajemen membangun atau memotivasi tim, tapi manajemen middle atau ke atas kurang mendukung. Jadi kita bicara sistem. Ini sistem itu harus top down. Jadi pada saat kita mau menerapkan sistem ya quality excellence activity atau TQM atau Six Sigma atau sistem improvement apapun ya, itu harus prakarsa dari top manajemen
Artinya kalau top manajemen belum atau middle manajemennya belum melihat pentingnya, dan fasilitator mungkin bisa memberi ide bahwa ini kegiatan ini bermanfaat, kegiatannya menguntungkan. Ini bukan kegiatan yang nambahin biaya, mengurangi waktu kerja, bukan. Ini kegiatan ini bermanfaat. Jadi kegiatan quality excellence activity harus bermanfaat bagi organisasi. Kalau tidak, ya buat apa? Jadi harus bermanfaat. Ini merupakan kegiatan yang mungkin kalau kita bicara makanan ya, ini semacam obatnya, ini suplemennya gitu. Jadi kegiatan ini kegiatan tambahan kalau kita bicara kegiatan rutin ya, yang diperlukan, jadi harus sebaiknya dilakukan. Jadi top manajemen harus support, harus mengetahui manfaatnya, harus juga punya target-target, jadi tahu arah kemana. Jadi inovasi mau kemana sih, itu manajemen harus sudah tahu arahnya. Jadi kalau ibarat kapal ini nakodanya tahu nih kita mau ke arah mana, mau darat ke pulau terdekat atau mau mungkin menerjang badai, sehingga timnya siap. Kalau mau ke pulau terdekat, berarti timnya siap-siap skoci. Tapi kalau kita mau nyebrangin samudra nih ada badai, ya berarti mungkin siapkan layar, siapkan barang-barang yang diikat misalnya. Jadi anggota tim harus tahu nih organisasi arahnya kemana. Jadi satu organisasi itu seperti kapal ya, harus kompak. Jadi dari top manajemen tahu arahnya kemana, didukung middle, didukung fasilitator, dan tim. Jadi mungkin seperti itu. Jadi mungkin fasilitator perlu meyakinkan lagi kepada tim manajemen ya Pak Budi ya. Ya. Tim manajemen harus komitmen, involvement, dan support. Tim manajemen juga harus terlibat. Baik Pak Budi, kemudian ada pertanyaan dari Pak Wiradharma Aji, yaitu pertama Pak Budi izin bertanya terkait cepatnya perubahan struktur organisasi sehingga banyak berdampak pada anggota atau fasilitator tim inovasi yang berpindah tugas. Bagaimana mengatasi agar kegiatan mutu ya tetap berjalan baik? Ya, perubahan struktur organisasi ini kalau saya lihat secara umum ya ada dua kemungkinan ya. Pertama, pimpinan melihat perlunya penyesuaian struktur karena adanya perubahan. Tapi bisa juga terjadi adanya penyesuaian struktur karena memang ada kebutuhan. Artinya mungkin melihat, wah ini kompetensinya agak timpang atau apa sehingga organisasi kerjanya tidak maksimal sehingga strukturnya dirubah ya. Jadi ada dua kondisi. Nah, yang pasti fasilitator ini bisa memahami perubahan struktur itu. Jadi manajemen ini merubah struktur ini karena dasarnya apa? Apakah memang tadi supaya bisa beradaptasi terhadap lingkungan dunia kerja di lingkungan market yang baru, atau memang perbaikan internal. Dengan fasilitator memahami alasannya perubahan struktur ini fasilitator juga bisa membantu si manajemen termasuk dalam menata struktur yang baru, termasuk kepada tim baru ya. Jadi ya organisasi kadang-kadang perlu dinamis. Jadi misalnya ada tim yang lagi jalan di mana ternyata anggotanya pindah tempat lain ya. Nah, ini fasilitator harus bisa membantu proses penyesuaiannya. Jadi dan mungkin tidak hanya satu fasilitator dengan fasilitator bagian lain binaan yang membina tim lain harus kerjasama supaya proses adaptasinya oleh tim quality excellence activity ya GKM PKM SCS ini dan anggotanya ini bisa berlangsung dengan smooth. Jadi fasilitator harus tahu ini perubahan struktur arahnya kemana. Jadi harus paham pimpinan ini maunya seperti apa. Dengan paham itu bisa membantu supaya tim dan orang-orang yang personal yang di dalamnya itu bisa mudah beradaptasi.
Dan kita, misalnya kalau sebagai anggota tim ya, kita nggak usah pikir, saya udah kerja, udah ikut tim GKM, udah sampai tahap plan selesai, baru mau eksekusi, saya dipindahin. Capek-capek saya buat itu, saya dipindahin. Ya mungkin kita nggak usah lihat begitu karena toh proses yang kita tadi jalankan plan saja itu kita sudah ada kontribusi kan. Nah, bahwa kemudian kita dipindahkan ke bagian lain, ya kita tinggal kontribusi di bagian yang baru ini gitu. Jadi kan kita kontribusi ke organisasi nggak harus dari satu bagian saja. Jadi kalau manajemen memindahkan kita ke bagian lain, ya kita beradaptasi, kita kontribusi di bagian lain itu. Makanya penerapan sistem mutunya ini mesti merata, sistem inovasi mesti merata. Jadi nggak hanya di bagian tertentu lakukan improvement, bagian lain pasif. Jadi mesti semuanya merata. Jadi bisa kontribusi dari mana saja. Nah, mungkin terkait kalau misalnya bicara paper, bicara pendaftaran anggota tim ya, itu bisa aja kita di makalahnya atau di pendaftarannya, di registrasinya ya, database-nya kita sebutkan proses plan orangnya ABCD, kemudian do orangnya ABCEF misalnya, ya nggak apa-apa, karena tujuannya adalah ada output yang bermanfaat, ada inovasi bermanfaat, kemudian menjadi standar gitu. Yang ngerjakan siapa, tadinya ada orang kontribusinya hanya di plan, ada yang kontribusinya hanya di do, mungkin ada kontribusinya hanya di evaluasi, nggak apa-apa, cantumkan aja, memang dia kontribusinya di situ gitu. Jadi dinamis, nggak harus fix di tim sama dibentuk sampai selesai, sampai tuntas, nggak boleh ada diganggu, nggak harus juga gitu. Jadi disesuaikan kondisi organisasi. Kadang organisasi perlu dinamis, ya anggota tim juga ikut dinamis. Nah, fasilitator memastikan itu bisa berlangsung dengan smooth ya, dengan mulus, ya, dengan tidak banyak friksi. Mungkin itu kira-kira penjelasannya. Terima kasih Pak Budi. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Pak Saiful Wazen. Yang pertama, sebagai fasilitator, terkadang beberapa tim ketika menjalankan QAA terkendala adanya biaya yang harus dikeluarkan. Padahal keyakinan tim QAA bahwa bila inovasi ini berhasil, maka hasilnya akan membuat biaya-biaya yang dikeluarkan menjadi tidak berarti. Bagaimana meyakinkan pihak-pihak yang berwenang terhadap anggaran sehingga mungkin manajemen bersedia mengalokasikan biaya untuk mendanai QAA yang sedang berjalan dan tidak berhenti di jalan. Ya, ini juga beberapa kali ada kasus seperti ini dan ini menarik sekali. Peran fasilitator sangat penting. Yang dipahami anggota harus sampai ke manajemen. Jadi memang ini biayanya agak besar, tapi manfaatnya sangat besar. Jadi lebih banyak manfaatnya dibandingkan biaya besar yang dikeluarkan. Itu manajemen harus sangat paham. Kalaupun manajemen tidak ambil pilihan itu, artinya udah inovasi jangan terlalu mahal dah, agak yang pilihan kedua saja ya. Itu fasilitator juga harus bisa menjelaskan ke anggota tim. Ini pimpinan memilih pilihan kedua yang biayanya lebih murah ya. Karena apa? Karena ada alasan apa gitu. Mungkin anggaran organisasi atau apa. Jadi komunikasi ini fasilitator punya peran sangat penting. Jadi si manajemen mengerti benar atas usulan dari anggota tim, pilihan solusi anggota tim itu manajemen tahu benar, sangat paham. Kalaupun tidak dipilih atau manajemen memilih pilihan lain yang biayanya lebih rendah, anggota tim juga sangat paham. Gitu, misalnya, ini yang ide ini bagus tapi mungkin nggak sekarang, mungkin 2 tahun 3 tahun lagi, tapi sekarang kita terpaksa pilihan kedua dulu karena kondisi kita begini itu. Jadi ini posisi fasilitator sangat penting supaya manajemennya paham, tidak melewatkan peluang bagus. Jadi kalau manajemen hanya lihat, ini biayanya besar sekali, udah nggak ada biaya selesai gitu, nggak gitu, tapi lihat ini manfaatnya besar gitu.
Jadi manajemen tidak melewatkan peluang, tapi juga kalaupun tidak terpilih, anggota tim paham kenapa manajemen tidak bisa ambil pilihan pertama, tapi pilihan kedua yang biayanya mungkin lebih rendah. Gitu. Jadi ini peran fasilitator memang sangat penting untuk menjembatani kedua pihak ini. Mungkin itu. Oke, baik Pak Budi, terus ini ada pertanyaan terakhir ya, dari Pak Hairul. Pertanyaannya, sejauh mana fungsi seorang fasilitator memahami sisi emosional dari anggota tim agar apa yang diinginkan dibentuk berjalan sesuai dengan target. Ya, ini penting ya. Dan fasilitator dalam hal ini bisa dibantu oleh para leader. Karena fasilitator kan tidak berinteraksi langsung dengan anggota tim ya. Jadi para leader harus dibimbing untuk bisa memahami anggotanya. Jadi para leader harus bisa memahami anggotanya sehingga bisa mengkomunikasikan dengan fasilitator. Ini anggota saya begini begitu, dia karakternya begini, dia nggak bisa kerjasama, dia kerja sendiri bagus tapi kerjasama susah. Oh kalau gitu kasih aja peran di mana dia bisa fokus dengan kerja sendiri karena orang beda-beda. Jadi kalau tim leader memahami karakteristik setiap anggotanya dan fasilitator juga paham karakteristik anggotanya, kemungkinan tim ini akan bisa lebih produktif, bisa lebih menghasilkan baik. Karena kalau memaksakan kondisi ya artinya orang nggak bakat, dipaksakan mungkin agak tidak bisa mendapat hasil yang maksimal gitu. Jadi ini bagaimana mengelola tim ini juga sangat-sangat penting. Karena ujung-ujungnya inovasi kan hasil dari manusia, dari siapa lagi? Dari anggota. Jadi semua inovasi dari tim ini kan semua muncul dari orangnya, dari anggotanya, bukan dari mana-mana. Jadi bagaimana mengelola dan memanfaatkan karakteristik setiap orang ini sangat penting. Fasilitator harus tahu dan koordinasi dengan leader setiap tim. Mungkin itu. Ya, tadi Pak Budi itu adalah pertanyaan terakhir. Mungkin ada dari Pak Budi yang mau disampaikan lagi dari sesi terakhir ini. Kalau kita bekerja sebagai fasilitator harusnya kita antusias dan itu menurut saya ladang amal ya kerja sebagai fasilitator. Ya mungkin itu sekilas sharing saya yang sangat singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.